Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan kepada kami pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan, bahkan menegur kami jika ada dosa yang kami lakukan dan menuntun kami pada jalan kebenaran. Kami mengucap syukur dan serahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa Bapak Ibu Saudara dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di ayatnya yang ke-33 firman Tuhan ini berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Dari penjelasan kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa Yesus telah dibawa di bukit yang bernama Tengkorak atau yang sering kita sebutkan dengan nama Kalvari. Ini bukanlah awal dari penderitaan Kristus. Ia telah mengalami penolakan sejak kelahirannya, bahkan di dalam pelayanannya sampai di kayu salib. Sejak di Taman Getsemani, ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia pergi untuk berdoa, dia menyampaikan apa yang menjadi keinginannya kepada Bapa. Tetapi ketika dia menyampaikan itu kepada Bapa, dia kemudian berkata, jadilah seperti apa yang Engkau kehendaki. Di dalam perjalanan salib ada 7 perkataan yang disampaikan oleh Kristus. Dan betapa besar makna dari 7 perkataan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengalami begitu banyak penderitaan dalam kehidupannya. Tujuan dari penderitaannya adalah untuk mengerjakan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Paulus pernah berkata dalam Ibrani pasal 12 ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Penderitaan-penderitaan yang mungkin kita alami hari-hari ini tidak sebanding memang dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Yesus mengalami penderitaan bukan hanya melawan dosa, namun sampai pada mengalahkan dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang kita alami, mungkin kita berkata, keadaan ini sangat sulit. Kebebasan kita ada batasnya. Tidak mudah untuk keluar rumah, kalau keluar pun harus menaati beberapa aturan. Ada keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan beberapa jenazah dari korban pandemi ini mengalami penolakan di beberapa daerah. Para medis yang harus bertaruh nyawa menangani pandemi ini. Bahkan tidak hanya berbicara tentang pandemi, kita berbicara mengenai kehidupan kita secara pribadi. Pergumulan dan penderitaan tidak pernah berakhir. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Paulus, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Mari kita merenungkan betapa dalamnya penderitaan Kristus. Karena tidak ada bandingnya. Nyaman dan tentram bukanlah tujuan Kristus ada di dunia ini, tetapi penyerahan kepada kehendak Bapa, itulah yang menjadi tujuannya. Mari menjalani kehidupan kita dengan belajar untuk berserah pada kehendak Bapa. Meskipun penderitaan demi penderitaan kita alami dalam kehidupan kita, itu belum seberapa. Dan di minggu sengsara ini kita merenungkan bahwa betapa besar penderitaan yang harus dialami Kristus
dari awal kehidupannya sampai pada ia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, ada apa di salib Kristus? Yang kedua, ayatnya yang ke-34 berkata demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berseru kepada Bapa, "Ampunilah." Kalimat ini merupakan ucapan salib yang pertama yang ditujukan kepada orang-orang yang menganiayanya. Tidak ada keluhan, kutukan, dan makian, tetapi pengampunan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dalam pelayanan berkali-kali ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang-orang Saduki menghujat, menghusir, menghalangi, bahkan mencari-cari kesalahannya. Tetapi Yesus tidak pernah membalasnya. Di akhir masa hidupnya, pengampunanlah yang ia serukan. Besarnya kebencian orang-orang yang menganiayanya dibalas dengan kasih yang begitu besar. Tidak ada berita yang paling menyenangkan selain dari berita pengampunan. Saat kesalahan kita diampuni dan kekurangan kita diterima, maka di sanalah ada sukacita dan kelegaan. Landasan sukacita kita bukanlah pada keadaan dunia yang tidak menentu, bahkan pada situasi-situasi yang sulit sekarang ini. Landasan sukacita kita adalah saat kita menerima pengampunan akan dosa-dosa kita. Bersyukurlah untuk hal itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Situasi dan keadaan ini, persoalan dan pergumulan yang kita alami, mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah penderitaan ini, kita mendapatkan kabar sukacita bahwa meskipun dosa kita begitu besar, salib telah menyatakan bagaimana pengampunan Allah besar bagi kehidupan kita. Ada kepastian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kepastian yang kita yakini saat ini adalah kematian. Meskipun, kata Alkitab, tidak semua orang akan mengalaminya karena yang lain akan diangkat. Namun ada kepastian yang lebih besar dan lebih penting bagi orang percaya, yaitu kepastian akan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kepastian ini diberikan kepada setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa ada kehidupan yang kekal, ada surga yang kekal yang akan diberikan bagi mereka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, ingat bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji keselamatan akan tetap menjadi bagian kita. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-39. Ini akan menjadi nats yang akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-39. Bapak Ibu Saudara dapat membuka bagian firman Tuhan ini dan kita akan membacakannya secara bersama-sama. Roma pasalnya yang 8 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan,
atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan diri dalam memasuki Jumat Agung, memperingati kematian Kristus dengan mengingat bahwa di salib ada penderitaan yang sangat besar. Di salib ada pengampunan untuk kita. Di salib ada keselamatan yang diberikannya bagi kita yang percaya. Dan di salib ada kepastian kehidupan yang kekal. Mari bersama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di salib Kristus ada penderitaan yang sangat besar yang dialami. Di salib Kristus ada pengampunan, di salib Kristus ada keselamatan, dan di salib Kristus ada kepastian kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan setiap kami, agar kami terus merenungkan betapa besar kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 10 April 2020 akan dilaksanakan di rumah masing-masing dalam tata ibadah perjamuan kudus. Anggur dan juga roti perjamuan akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat, ibadah Paskah jemaat dan juga Paskah sekolah Minggu 12 April 2020 masih tetap akan dilaksanakan di rumah masing-masing jam 9.30 pagi. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Mari bersama kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian KPPK nomor 53, Doksologi, Puji Allah Bapa Putra. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa Dia Tuhan, Yesus Kristus, yang menyertai saudara dan saya. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau di dalam keluarga. Tuhan memberkati engkau di dalam studi. Tuhan memberkati engkau di dalam segala usaha pekerjaan. Tuhan memberkati engkau di dalam kehidupanmu di masa-masa akan datang. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Kami selaku hamba Tuhan GKI Gorontalo mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu ke depan ini bersama dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.